Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inisial X. Kali ini gue mau cerita. Yang ceritanya ini gue dapat dari teman istri gue yang tinggal di Kalimantan Timur. Sebut aja nama teman istri gue ini Jubaidah ya. Nah, Jubaidah ini tinggal di Kalimantan Timur itu ngontrak. Kontrakannya itu ada 5 pintu. Satu kontrakan itu 2 lantai. Lantai 1 itu terdiri dari kamar, WC, sama dapur. Kalau lantai 2-nya itu los, kosongan, dan buat teras jemuran. Lantai 2-nya ini sama si Jubaidah itu dipakein sekat gitu, pakai hordeng. Jadi bisa buat kamar kalau lagi ada tamu. Jadi ini sebenarnya pengalaman Jubaidah waktu lagi hamil. Kalau orang hamil itu kan, kalau orang dulu ya suka disuruh bawa peniti, terus bawa gunting kecil kemana-mana, katanya biarin gak diganggu sama makhluk halus. Karena aura bayi atau janin itu suka menggoda makhluk halus itu tuh buat datang. Pernah waktu lagi hamil muda, si Jubaidah ini tuh dikasih tahu sama warga sekitar ya, warlock itu buat beli bulu landak. Fungsinya itu buat tusuk konde. Tapi kan si Jubaidah ini orangnya nggak percaya ya sama yang gitu-gituan. Tapi anehnya mitos itu malah jadi kenyataan. Jadi pernah nih suatu malam pas lagi tidur, si Jubaidah ini kebangun tapi nggak bisa gerak. Nah, tahu kan namanya apa? Ketindihan atau rep-rep. Di situ dia ngelihat ada orang rambutnya tuh panjang, jongkok di atas kepalanya, sambil tangannya itu ngelus-ngelus perut si Jubaidah ini. Panik dong si Jubaidah itu karena ada penampakan kayak gitu. Ya udah, dia langsung baca doa yang dia bisa berkali-kali. Ya udah, alhamdulillahnya tuh dia bisa gerak dan bisa lanjut tidur lagi. Karena nggak mau keulang lagi masalah itu, ya udah besok si Jubaidah nyelipin gunting di bawah kasur, dan alhamdulillahnya ya udah nggak pernah sih ada gangguan lagi atau mimpi-mimpi serem lagi. Jadi singkat cerita nih, si Jubaidah udah lahiran. Ibu sama mertuanya Jubaidah ini nengokin ke Kalimantan. Ibunya sama mertuanya Jubaidah itu nggak mau pas suruh tidur di lantai 2, katanya takut. Jadi mereka bertiga tidur di ruang tamu depan TV. Suaminya Jubaidah ini tidur di luar kamar. Waktu anaknya umur 2-3 hari, asinya Jubaidah ini kan belum lancar ya, belum keluar ya, jadi terpaksa dikasih supor biar anaknya ini nggak kelaparan. Suatu malam jam 1 anaknya itu nangis, terus dibawa keluar sama Jubaidah buat minta tolong bikinin susu sama ibunya. Habis susunya si Jubaidah ini jadi, dia masuk lagi ke kamar buat siap-siap ngelonin anaknya. Nah, pas lagi duduk di pinggir kasur dan ngasih dot ke anaknya, di dekat lemari ada kipas angin kecil. Nggak tahu kenapa Jubaidah merhatiin tuh kipas angin. Lagi merhatiin kipas, tiba-tiba ada suara nih, sayup-sayup. Hi 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 hi. Tapi di sini Jubaidah masih tetap tenang, mikir kalau itu suara dari kipas yang kurang dikasih minyak, jadi keluar suara kayak gitu. Besok paginya si Jubaidah ini mau cerita nih sama ibu dan mertuanya nih soal kejadian semalam ada suara. Tapi nggak jadi karena takut kalau mereka nanti pulang dia jadi sendirian. Alhasil si Jubaidah ini malah cerita ke tetangga kontrakannya. Sebut aja namanya Ijah. Bukannya takut denger ceritanya si Jubaidah, si Ijah ini malah nimpalin pakai cerita yang lebih serem lagi. Jadi pernah nih si Ijah sama suaminya mau tidur. Tapi waktu mau tidur ini, suaminya Jubaidah dengar ada suara cewek nangis di bawah. Oh ya, kalau si Ijah ini milih tidurnya di lantai 2 ya, karena katanya lebih luas. Nah, pas dengar suara nangis, suaminya si Ijah ini mau nyamperin ke bawah, tapi ditahan sama si Ijah. Jadinya suaminya cuma teriak, "Jangan ganggu boy." Terus suara nangisnya itu lama-lama hilang. Karena baru tahu ada yang suka nangis, Jubaidah pun nanya-nanya sama saudaranya yang bisa nerawang nih. Kelar cerita sama saudaranya, Jubaidah dikasih tahu kalau di kontrakannya itu pernah ada yang ngegantung dalam posisi hamil.
arwahnya itu nggak tenang, jadi suka gangguin ibu-ibu hamil karena katanya dia itu iri. Makanya pas Jubaidah ketindihan, sosoknya itu ngelus-ngelus perut Jubaidah. Saudara Jubaidah juga nyaranin kalau si Jubaidah itu suruh pindah kontrakan. Akhirnya pas anaknya udah 2 bulanan, Jubaidah pindah ke ibu kota Samarinda. Beberapa tahun pindah, Jubaidah penasaran nih sama kondisi kontrakannya dulu. Mainlah Jubaidah ke daerah situ bareng suami. Dan sekarang kontrakannya itu sepi, terbengkalai, gelap gulita, dan gak ada yang ngontrak di situ. Oke, mungkin sekian cerita dari gua. Kalau kalian suka sama cerita ini, kalian boleh bantu share, like, komen, subscribe. Satu lagi, percaya nggak percaya, kita memang hidup berdampingan sama makhluk yang kayak gituan. Jadi intinya kita cukup saling menghargai dan gak ganggu mereka. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.